Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah dengan NIM 2621110. Di sini saya akan melakukan diagnosis kesulitan belajar di SDN 16 Taro Dipo. Diagnosis kesulitan belajar itu adalah untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi oleh para siswa dalam belajarnya. Untuk itu, mari kita saksikan videonya. Selanjutnya, kita meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendiagnosis kesulitan belajar di SDN 16 Taro Dipo tersebut. Dan juga meminta rekam nilai dari siswa yang akan kita lakukan diagnosis di kelasnya. Jadi kami dari mahasiswa UIN jurusan BK semester 3. Saya Fatimah Rani, ini rekan saya Nurul Hasanah, sekolah dan guru. Jadi kedatangan kami ke sini ingin meminta izin kepada Ibu untuk melakukan praktek mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Berapa lama itu? Insya Allah sampai bulan Desember. Sampai bulan Desember. Itu teknisnya ini. Pertama kami akan mencari informasi dulu ya, mendata melalui rekam nilai, wawancara dan observasi. Setelah itu kami akan mencari tahu di mana kesulitan belajar dari siswa di sini, dan insya Allah kami akan membantu untuk memperbaiki. Kapan rencananya adik-adik yang masuk? Insya Allah setiap hari Rabu. Nanti minggu besoknya ya? Iya. Jadi nanti dari kami Di sini untuk pengambilan rekam nilai dan soal-soal itu tidak tervideokan karena guru kelasnya akan mengadakan rapat setelah itu, jadi langsung dikasih saja tanpa bisa membuat video. satu kelas satu orang. Ya, biar nanti saya konfirmasikan sama wali kelasnya ya, nanti adik langsung sama Selanjutnya adalah langkah pengajaran itu memberikan bantuan bersifat layanan mereka. Saya melakukan konseling individual dengan memberikan motivasi kepada Bintang untuk semangat dalam belajar. Lalu juga agar Bintang berani untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Karena Bintang ini adalah siswa yang pemalu dan dia tidak banyak berbicara. Dia hanya diam, bahkan dia hanya tidak menjawab sedikit pun dan hanya dengan anggukan saja. Di bawah KKM tersebut. Setelah itu kita akan meranking siswa mana saja yang memiliki nilai di bawah KKM paling banyak dan akan dipilih satu siswa untuk kita diagnosis kesulitan belajarnya. Dan ini adalah hasil pengelompokan datanya dan juga ranking siswanya. Selanjutnya pada tahap kedua, kita akan mengidentifikasi kesulitan belajar siswa melalui soal-soal ujian dan lembar jawaban siswa. Setelah itu kita akan membandingkan dengan KKM yang ada menggunakan tabel dan juga grafik. Selanjutnya kita akan menganalisis soal-soal yang salah dan mencari materi di buku tema atau KD-nya. Dan pada tahap ketiga, kita akan menentukan faktor penyebab kesulitan belajar siswa melalui hasil pengisian AUM umum dan PTSDL, sosiometri dan FKPMP. Selanjutnya, dari hasil wawancara dari guru kelas, orang tua, teman, dan hasil observasi di kelas. Perkenalkan, saya Nurul dari UIN Tinggi. ya. Ada tugas mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Nah, jadi untuk saat ini kan setelah ibu kasih rekam nilai siswa di kelas ini, Nurul mendapatkan satu siswa yang akan dibantu dalam diagnosis kesulitan belajarnya. Nah, jadi sekarang Nurul mau bertanya sama ibu bagaimana perkembangan siswa itu di kelas ini, Bu. Siswa yang belum masuk itu bintang ya, bintang.
Kalau perkembangannya itu mengalami hal yang baik atau positif, contohnya dari sikapnya dari tidak pernah ke depan atau menilaikan latihannya, sekarang sudah mulai Bintang sudah berani ke depan dan memperlihatkan sama ibu hasil pekerjaannya, karena dia hasil pekerjaannya itu sudah bisa dinilai. Terus apakah Bintang itu dalam belajar tuh ada kesulitan nggak belajarnya tuh? Kalau Bintang kesulitannya mungkin memahami konsep atau mungkin lebih ditingkatkan membaca pemahaman, karena umumnya semua pelajaran itu kan harus dibaca dulu, kemudian siswa jawab pertanyaan bacaan, itu Bintang yang harus ditingkatkan. Terus kalau misalnya sikapnya disuruh ke depan itu apa Bintang tuh? Alhamdulillah ya, Bintang sekarang sudah mau disuruh ke depan dan tidak kalau biasanya disuruh ke depan dia itu enggan, nampak di wajahnya itu ada beban gitu kan, tapi kalau sekarang alhamdulillah Bintang sudah berani ke depan. Terus untuk pertemanannya dengan teman-teman tuh bagaimana? Pertemanannya masih penuh bingung. Bintang belum sering bicara dengan temannya, dia hanya fokus belajar saja. Mungkin setelah fokus belajar mungkin bisa kita temankan dengan hubungan sosial dengan temannya, mungkin berbicara. Dan kalau untuk kehadiran, apakah Bintang tuh sering telat atau sering sakit? Kalau dulu ya sakit dan terlambat, alhamdulillah sekarang bagus kehadirannya, datangnya tepat waktu. Itu membuktikan kalau pas udah masuk Bintang sudah ada, dan juga temponya jalan. Kalau untuk tugas Bu PR, apakah Bintang sudah mengerjakan? Sudah. Tadi hanya Bintang yang mengingatkan pada ibu. Teman-teman yang lain mungkin lupa. Bintang ke depan, Bu, ini PR saya, Bu. Dan ibu lihat betul, cuma dalam pemakaian bukunya yang masih dalam buku kotak, biasanya kita makaikan yang horizontal ya, berdiri bukunya, dia pakai vertikal. Nah itu kan bisa kita yang jelas tugas atau PR-nya alhamdulillah dan dikerjakan. Di perkenalan saya nama itu Nurul, dari UIN Tinggi jurusan BK Bimbingan Jurusan Seni. Jadi kami melakukan praktek di sekolah Bintang, mendiagnosis kesulitan belajarnya Bintang, kan? Jadi ini di tahap untuk mewawancara orang tuanya. Jadi mohon izin yang saya diizinkan. Jadi saya yang Mbak Bintang tuh kesehariannya di rumah. Kesehariannya mana biasa? Iya. Mbak, dengan kalau dari yang ante lakukan selama Bintang tuh kesulitan belajar itu kayak dari segi apa saya kayak bisa nyonyong. Kadang-kadang kan lupa. Oh, Bintang tuh kalau misalnya dalam segi fisik Bintang tuh ada sakit nanti gitu. Enggak ada. Terus Bintang tuh kalau belajar tuh anda suruh dulu atau ini suram gitu? Suruh kadang ya. Kalau disuruh nih namun kadang-kadang bertanya kalau ada PR dak. Terus Nah, dari hasil seluruh instrumen yang telah dilakukan, terdapat faktor penyebab kesulitan belajar siswa ini, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Nah, untuk faktor internal sendiri, siswa ini adalah siswa yang pendiam dan pemalu, sehingga kurangnya keterbukaan terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan siswa ini adalah siswa yang sering sakit dan juga pelupa. Untuk faktor eksternal sendiri, siswa ini sulit memahami materi atau konsep pembelajaran. Jadi, untuk menyelesaikan suatu soal, siswa ini mengalami kesulitan karena penguasaan materi atau memahami materi itu sulit. Dan untuk hubungan dengan teman, siswa ini hanya berdiam diri di dalam kelas. Setelah dia makan atau berbelanja di kantin, dia hanya duduk di kelas tanpa berinteraksi dengan teman-temannya. Dan juga siswa ini sering libur dan sering dimarahi orang tua. Dan juga siswa ini adalah siswa yang tinggal kelas, jadi dia merasa ada perbedaan dari teman-temannya.
diagnosis kesulitan belajar tahap 1 sampai tahap 3 dari saya. Apabila ada salah dan kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Langkah pertama yaitu melakukan remedial dengan membantu memahami materi yang sulit dipahami dan siswa ini memiliki kesulitan pada mata pelajaran matematika. Di sini saya mengajari siswa itu tentang bagaimana cara perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, serta cara mengurutkan angka. Dan di sini saya memberikan media pena sebagai bantuan untuk penjumlahan pengurangan. Selanjutnya pada langkah 2 saya memberikan soal yang setelah saya buat sendiri sesuai dengan kesulitan yang dialami oleh Bintang. Dan juga di sini Bintang terlihat sudah paham dengan maksud soal yang saya berikan. Di sini saya hanya memberikan 5 soal saja. Kecil. Dalam setelah dikerjakan dapat diperoleh hasil bahwa Bintang sudah paham dengan soal yang saya berikan. Dan Bintang memperoleh nilai 100 dalam soal yang telah saya berikan. Selanjutnya langkah 3 yaitu melakukan pengayaan dengan memberikan kembali soal ujian dari sekolah, dan Bintang juga sudah mengerti dan paham dengan soal-soal itu, dan dia juga terlihat bisa mengerjakan soal itu dengan baik. Dan ini adalah hasil dari pengerjaan soal pengayaan. Dia mendapatkan nilai 100. Selanjutnya saya melakukan kembali wawancara dengan guru kelas terkait perubahan apa saja yang telah dialami oleh Bintang setelah saya melakukan remedial, dan guru kelas menyampaikan bahwa Bintang sudah ada perubahan dan memiliki motivasi belajar, serta nilai Bintang juga sudah mencapai angka 60 sampai 70 yang sebelumnya hanya dari angka 0 sampai 20. Tapi ternyata Bintang juga mengalami penurunan karena dia sempat libur 2 minggu dan nilainya kembali turun. Dan waktu itu saya juga tidak bisa pergi karena dia libur. Ternyata dia libur ke kampungnya, jadi saya tidak bisa melakukan remedial. Tapi setelah dia kembali lagi ke sini, saya melakukan remedial dan dia kembali lagi mendapatkan nilai di atas 60. Kalau Bintang misalnya nggak tahu satu soal ini atau cara mencarinya, Bintang bisa tanya ke ibu. Ya, tapi tanya sama ibu. Soalnya kalau Bintang nggak bertanya, itu Bintang nggak tahu sama jawaban.